Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istan Ekmarisi, NIM 856612124, UPBJJ Palembang dari Salud UT Kisem Tinggi. Di sini saya akan mempresentasikan video praktikum IPA tentang simbiosis. Yang pertama, simbiosis paratisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Selamat menyaksikan. Simbiosis paratisme adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lainnya dirugikan. Contoh, ulat yang makan sayuran. Ulat sering memakan daun tanaman sayuran seperti sawi, kol, kangkung, atau cabai. Dalam hubungan ini, ulat mendapatkan keuntungan karena memperoleh makanan dari daun sayuran dan dapat bertumbuh menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Sementara tanaman sayuran dirugikan karena daunnya berlubang, rusak, pertumbuhan terhambat, bahkan bisa mati jika ulat terlalu banyak. Mengapa disebut paratisme? Karena ulat mengambil nutrisi dari tanaman tanpa memberikan manfaat balik, justru menyebabkan kerusakan pada tanaman. Jadi hanya ulat yang untung sementara tanaman rugi. Kesimpulannya, hubungan antara ulat dan tanaman sayuran merupakan contoh simbiosis paratisme, di mana ulat parasit diuntungkan sementara tanaman sayuran inang dirugikan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana kedua pihak saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu dan bunga. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hubungan ini, kupu-kupu mendapat manfaat dari bunga berupa nektar sebagai sumber makanan atau energi. Bunga juga mendapatkan keuntungan yaitu bantuan penyerbukan. Ketika kupu-kupu hinggap dan menghisap nektar, serbuk sari bunga melekat pada tubuh kupu-kupu dan kemudian berpindah ke bunga lain. Proses ini membantu bunga berkembang biak dan menghasilkan biji atau buah. Mengapa disebut mutualisme? Karena kupu-kupu diuntungkan mendapat makanan, sedangkan bunga diuntungkan terjadi penyerbukan agar dapat berkembang biak. Tidak ada pihak yang dirugikan sehingga hubungan ini disebut simbiosis mutualisme. Kesimpulannya, hubungan kupu-kupu dan bunga adalah mutualisme karena keduanya sama-sama mendapatkan manfaat. Simbiosis komensalisme adalah bentuk hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan, bersifat netral. Contoh, anggrek yang menempel di pohon mangga. Anggrek sering tumbuh menempel pada batang atau dahan pohon mangga. Dalam hubungan ini, anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup yang tinggi dan mendapat cahaya matahari yang cukup, sementara udara yang baik untuk fotosintesis. Sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan karena anggrek tidak mengambil makanan atau nutrisi dari pohon mangga. Akar anggrek hanya menempel sebagai penyangga, bukan menyerap zat makanan. Mengapa disebut komensalisme? Karena hanya anggrek yang diuntungkan, sedangkan pohon mangga tidak mengalami kerugian atau manfaat apapun. Anggrek akan hanya menggunakan pohon sebagai tempat menempel. Kesimpulannya, hubungan anggrek dan pohon mangga merupakan simbiosis komensalisme karena anggrek diuntungkan mendapat tempat dan cahaya, pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Demikian video praktek dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.